Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum sekali. Antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tebal lemak bawah kulit. Cara melakukan pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang? Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan di-setel atau beban disesuaikan dahulu. Yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukuran berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Pengukuran tinggi badan. Yang pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan mikrotois pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan. Yang kelima, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Yang keenam, pembaca sampai milimeter terdekat. Pengukuran lingkar lengan atas atau lilah. Pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Kedua, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Yang keempat, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama, beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Kelima, lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Keenam, baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil dari pengukuran berat badan dan tinggi badan. Pada responden 1, berat badan 59 kg dengan tinggi badan 160 cm. Responden 2, berat badan 42 kg dengan tinggi badan 149 cm. Responden 3, berat badan 43 kg dengan tinggi badan 151 cm. Dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil pengukuran status gizi menurut berat badan dan tinggi badan. Cara menentukan indeks massa tubuh dengan memakai rumus IMT sama dengan berat badan dengan satuan kilogram per tinggi badan dengan satuan meter. Pada responden pertama, IMT sama dengan 59 kg per 160 cm. Di sini kita mengubah 160 cm menjadi satuan meter dengan hasil 1,6 meter. Jadi, 59 per 1,6 kali 1,6 sama dengan 23,04. Pada responden kedua, IMT sama dengan 42 kg per 1,49 kali 1,49 meter sama dengan 18,91. Pada responden ketiga, IMT sama dengan
43 kg per 1,51 kali 1,51 meter sama dengan 18,85. Dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil pengukuran lila berdasarkan umur. Pada responden 1, dengan umur 48 tahun, lila 24 cm. Responden kedua, dengan umur 18 tahun, lila 24 cm. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui kedua responden dengan jenis kelamin perempuan umur 48 tahun dan 18 tahun memiliki lingkar lengan atas atau lila 24 cm yang dikategorikan dalam keadaan normal sesuai dengan ambang batas lila. Seseorang dikatakan dalam kategori kekurangan energi kronis atau KEK apabila lila kurang dari 23,5 cm. Karena responden tersebut termasuk status lila lebih dari 23,5, maka responden tersebut dikategorikan normal. Food Recall 24 jam adalah metode mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir atau dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Data survei konsumsi pangan diperoleh melalui wawancara antara petugas survei, disebut enumerator, dengan subjek sasaran survei atau yang mewakili subjek disebut responden. Pangan yang dicatat meliputi nama masakan atau makanan, porsi masakan dalam ukuran rumah tangga atau URT, bahan makanan dalam URT, serta informasi harga per porsi, informasi tentang resep, dan cara persiapan serta pemasakan perlu dicatat dalam kolom keterangan pada form K1 agar estimasi berat pangan lebih tepat. Ibu namanya siapa? Zabania. Umur ibu berapa tahun? 48 tahun. Berat badan ibu? 41. Pada saat waktu sahur, ibu makan jam berapa? Jam 3. Menu makanan yang ibu makan apa saja? Nasi, ikan, sayur, kelor. Dapat dilihat pada tabel berikut yang merupakan hasil survei konsumsi makanan Food Recall 24 jam. Setelah melakukan wawancara hari pertama dan hari kedua, kemudian bahan makanan hari pertama dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey. Selanjutnya hari kedua dimasukkan juga. Tujuannya untuk mengetahui energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, hari pertama dan hari kedua ditotalkan dengan cara dijumlahkan. Setelah mendapatkan hasil jumlah, kemudian dibandingkan dengan cara energi dibagi 2, protein dibagi 4, lemak dibagi 9, dan karbohidrat dibagi 4. Semi-Food Frequency Questionnaire atau SEMI-FFQ adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Ibu namanya siapa? Ibu Zabania. Umur ibu berapa? 48 tahun. Berat badan ibu berapa? 41. Dalam sehari apakah ibu makan nasi? Makan. Dalam sehari ibu makan nasi berapa kali? 3 kali. Dalam sehari apakah ibu makan ikan? Makan. Dalam sehari ibu makan ikan berapa kali? 3 kali. Apakah dalam sehari ibu makan ubi? Tidak. Dalam seminggu ibu makan? Makan. Dalam seminggu ibu makan ubi berapa kali?
2 kali. Berikut merupakan tabel hasil analisis pengukuran semi FFQ yang dimana frekuensi dikali banyaknya responden. Misalkan nasi. Ketiga responden memakan nasi lebih dari 1 kali per hari, sehingga 50 dikali 3 sama dengan 150, dengan jumlah 150 dan skor 50. Skor 50 dari jumlah 150 dibagi banyaknya responden. Selanjutnya, jumlah ditotalkan secara keseluruhan dengan hasil 735. Kemudian, jumlah rata-rata dibagi jumlah responden. 735 dibagi 3 dengan hasil 245. Selanjutnya, rata-rata dibagi banyaknya jumlah makanan. 245 dibagi 15 dengan hasil 20,41. Skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan 20,41. Jika interpretasi bahan makanan di atas skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan, maka dikategorikan baik. Jika interpretasi bahan makanan di bawah skor rata-rata frekuensi konsumsi bahan makanan, maka dikategorikan kurang.